Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan AKM numerasi untuk level SMP atau level 4 untuk materi rasio dan proporsi bagian yang pertama. Soal-soalnya kami ambil dari Pusmenjar Kemdikbud ya. Di channel kami Imam Sibawai EasyW Mathematics. Oke, kompetensi yang akan kita bahas adalah memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio atau prosentase. Oke, soal yang pertama terkait dengan taman atau halaman ya. Jadi halaman belakang sebuah rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut memerlukan waktu 12 hari dengan 4 orang pekerja. Agar pekerjaan taman dapat diselesaikan selama 8 hari, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, sekarang bacaan atau data yang mendukung penulisan soal adalah dari uraian ini ada dua variabel atau dua bagian ya yang kita teliti, yaitu antara waktu dan banyak pekerja. Yang pertama, 12 hari waktunya itu 4 pekerja seperti ini. Dan satunya itu waktunya mintanya diselesaikan lebih cepat ya, 8 hari. Terus ditanya pekerja yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat waktunya ya, 12 sama 8 itu kan besaran besaran 12 ya. Jadi kalau panah berarti besarannya atas. Terus kalau kita cek, nanti kira-kira banyak pekerja ketika 12 hari dengan 8 hari, banyak pekerjaan yang X itu lebih besar dari 4 atau kurang dari 4? Lebih besar dari 4 kan ya harusnya kan ya, karena waktunya lebih cepat. Berarti antara 4 sama X itu besaran X. Nah, kalau kita lihat ini, satunya lebih besar atas, satunya lebih besar bawah, berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi perbandingan berbalik nilai ya. Karena perbandingan berbalik nilai, maka otomatis persamaan yang dihasilkan berbeda. Yang harusnya ini ya 12/8, ini waktunya 12/8, harusnya kan 4/x kalau dia senilai. Nah, karena berbalik nilai maka dibalik jadi x/4. Nah, setelah itu dengan cara kali silang kita peroleh 8 kali x sama dengan 12 dikali 4, atau x sama dengan 12 kali 4 dibagi 8 ya, 8-nya pindah. Setelah itu 4 sama 8 itu 1/2. Terus 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi untuk selesai 8 hari itu butuh butuh 6 pekerja. Nah, karena awalnya kan sudah punya 4 pekerja kan ya. Berarti berapa orang tambahan pekerja yang dibutuhkan? Berarti sama dengan 6 dikurangi yang awalnya 4, berarti sama dengan butuh 2 orang lagi. Jadi jawabannya adalah butuh tambahan 2 orang. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Ya, masih uraian. Luas jalan belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi, akan dibuat taman. 1/6 bagian untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain, sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Nah, seperti ilustrasinya kan seperti ini ya, walaupun tidak sama persis nanti ya. Jadi ada kolam, tanaman-tanaman, terus ada batu koral. Biaya pembuatannya adalah untuk kolam itu 800.000 per meter persegi, rumputnya 200.000 per meter persegi, batu koralnya 400.000 per meter persegi. Terus hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman. Oke, bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Kolamnya itu kan 1/6, berarti 1/6 kali 60 ya, karena luasnya untuk taman itu 60, berarti 1/6 kali 60 sama dengan 10. Nah, karena per meternya itu adalah 800.000, maka biayanya adalah tinggal 10 dikali 800.000, sama dengan 8 juta. Nah, sekarang kita hitung untuk yang lainnya. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain, berarti untuk rumput dan lain-lain ya, itu butuh 3/4 dari luas taman, yaitu berarti 3/4 kali 60 sama dengan 45 meter persegi. Nah, dan per meternya untuk rumput itu adalah 200.000, berarti biayanya adalah
45 kali 200.000 sama dengan 9 juta. Lanjut. Sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Berarti yang terakhir adalah batu koral adalah sisanya ya. Caranya yaitu berarti 60 dikurangi yang untuk rumput 45 dikurangi untuk kolam 10. Seperti ini. Hasilnya adalah 5 meter persegi. Karena biaya per meter persegi adalah 400.000, maka biayanya sama dengan 5 kali 400.000. Berarti sama dengan betul 2 juta. Nah, sekarang sudah ada masing-masing ya. Setiap bagian sudah punya biaya masing-masing, berarti totalnya berapa? Tinggal kita jumlah 8 juta tambah 9 juta tambah 2 juta. Berarti sama dengan 19 juta. Jadi biaya pembuatannya adalah ya sama dengan 9 juta. Ini harusnya 9 juta ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. Atau masih dengan kompetensi yang memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Jadi bacaan ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5. Oke, ini tentang diskon ya. Tabel berikut menunjukkan daftar harga dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama ya, barang yang sama, baju dan celana. Kebetulan bajunya itu harus semuanya harganya 80.000, celananya juga semuanya harganya 100.000, cuma diskonnya yang berbeda-beda ya. Oke, ini ilustrasinya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Jadi ini adalah pilihan ganda kompleks ya. Oke. Untuk menjawab ini, maka kita butuh tabel harga dan diskon. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Selisih harga satu buah baju di toko Jaya dan toko Selaras adalah 10.000. Kita cek kebenarannya. Kita hitung yang toko Jaya ya. Harga bajunya 80, diskonnya 25%. Berarti karena diskonnya 25%, berarti bayarnya kan 100 dikurangi 25% ya, atau 75% kali 80.000, berarti ya sama dengan 60.000. Jadi harga bajunya di toko Jaya itu 60.000. Sekarang toko Selaras masih dengan harga baju ya, berarti kan potongannya itu 15%, berarti 100 kurangi 15 bayarnya kali 80.000. Berarti jadi jawabannya adalah 68.000. Terus benar enggak selisihnya itu 10.000? Kita hitung selisihnya. Selisih itu kan yang besar dikurangi kecil atau dikurangi ya, yang satunya dikurangi yang lainnya, terus harga mutlak ya. Jadi selisih itu mesti positif. 68.000 dikurangi 60.000 sama dengan 8.000. Apakah cocok? Oh, ternyata di pernyataannya itu adalah 10.000, padahal kenyataannya adalah 8.000. Berarti ini adalah salah. Karena salah maka dicentang di yang salah. Ya. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Harga paling mahal untuk satu buah celana ada di toko Bagus Fashion. Benar enggak? Yang paling mahal celana ini di toko Bagus Fashion. Kita cek ya. Karena semua toko itu memasang harga celana yang sama ya, yaitu semuanya 100.000, maka harga satu celana yang paling mahal pada toko yang memasang diskon untuk celana terkecil. Nah, kita lihat yang diskon untuk celana yang terkecil itu adalah toko Jaya kan ya. Diskonnya 10% paling kecil. Berarti jawabannya adalah toko Jaya. Terus dari pernyataannya ternyata yang paling mahal itu toko Bagus Fashion. Berarti kan salah, tidak sesuai. Berarti ini tidak sesuai, berarti ini dicentang adalah yang salah. Berarti pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua juga salah. Nah, jelas ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Apakah toko Jaya, toko Andini Busana, toko Selaras, atau toko Bagus Fashion? Nah, maka yang kita butuhkan adalah tabel diskon dan harganya ya. Terus kita bisa hitung satu persatu.
karena di sini ada beli celana dan beli baju ya, berarti sama-sama dihitung dari yang toko sama, terus setelah itu dijumlah. Oke, pertama kita hitung baju, celana, terus kita hitung total ya. Oke, pertama dari Toko Jaya. Toko Jaya itu untuk bajunya 25%, harganya 80%. Berarti dia bayarnya 75% ya. Dari 100 kurang 25. Seperti ini, 75% kali 80.000, ketemu adalah 60.000. Sekarang untuk celananya, potongannya 10%, berarti bayaran 90% dikali 100.000, berarti 90.000. Terus kita jumlah 60.000 ditambah 90.000 sama dengan berapa? 150.000. Itu untuk Toko Jaya. Sekarang Andini Busana, kita cek Andini Busana. Untuk baju potongnya 20%, berarti bayarnya 80%. Seperti ini, ketemu 64.000. Celananya diskonnya 5%, berarti bayarnya 85% ya, dikali 100.000, ketemu 85.000. Terus totalnya berapa? 64.000 tambah 85.000 sama dengan 149.000. Oke, terus kita cek lagi di Toko Selaras. Bajunya diskonnya 15%, berarti bayarnya 85% dikali 80.000, ketemu 68.000. Untuk celana diskonnya 20%, berarti bayarnya 80% dikali 100.000, ketemu 80.000. Berarti totalnya berapa itu? 68.000 tambah 8.000, 80.000 sama dengan 148.000. Oke, terakhir kita cek yang Bagus Fashion. Bajunya diskonnya 10%, berarti bayarnya 90%. Seperti ini, ketemu 72.000. Sedangkan celananya diskonnya 25% atau bayarnya 75% kali 100.000 sama dengan 75.000. Berapa? 72.000 ditambah 75.000, betul, berarti sama dengan 147.000. Nah, sekarang lihat, yang ditanya adalah agar mendapat harga yang paling murah di toko mana ia harus berbelanja, berarti di toko Bagus Fashion. Jawabannya adalah yang D. Gimana? Jelas ya, karena 147 paling rendah sendiri ya, atau paling murah, walaupun selisihnya 1000 ya, tapi yang paling murah adalah yang di Bagus Fashion kalau kita beli dua-duanya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya itu paling banyak, di toko mana saja baju dan celana boleh dibeli pada toko yang berbeda ya, ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Oke, yang kita butuhkan tadi tabel yang tadi ya, tabel diskon sama harganya. Terus nah, caranya bisa ada dua ya. Cara yang pertama itu kita menghitung setiap harga, cuma kelemahannya itu butuh waktu lama ya. Jadi kita hitung baju sama celana. Oke, ini karena ini hampir sama seperti yang jawaban soal nomor 4, tinggal kita hitung ya. Seperti ini. Lanjut. Untuk sekarang di Toko Selaras, terus langsung di Toko Bagus Fashion. Nah, sekarang kita lihat, agar kembalinya banyak, maka kita lihat harga baju di sini yang paling murah itu yang mana? Yang ini ya, 60.000 ya, berarti di Jaya. Ya, di Jaya. Terus harga celana yang paling murah 75.000 yang di Toko Bagus Fashion. Nah, berarti setelah milih harga baju termurah untuk baju dan celana, tinggal kita jumlah 60.000 tambah 75.000 sama dengan, tuh lihat, jadi sisanya ya tinggal 200.000 uangnya dikurangi untuk membeli baju sama celana, berarti ketemu sama dengan 65.000. Jadi sisanya adalah 65.000 kalau kita bisa milih baju yang termurah sama celana yang termurah. Oke, sekarang cara yang keduanya gimana? Ya, tinggal kita pilih toko yang berikan diskon terbesar untuk baju.
yang berikan diskon terbesar untuk baju kan Toko Jaya ya, tinggal kita belinya di Toko Jaya untuk baju, dan diskon yang terbesar untuk yang celana 25% di Bagus Fashion. Nah, terus kita jumlah, sama caranya ya, setelah itu sama caranya. Jadi jawabannya adalah beli baju di Toko Jaya, beli celana di Toko Bagus Fashion, dan sisa uangnya adalah 65.000. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Uraian tertutup. Uraian tertutup berarti jawabnya harus sama persis ya. Pertama, dibangun kincir Ria memiliki tinggi 79,5 meter, diameternya adalah 75 meter, dan 36 kabin penumpang yang dapat menampung maksimal 2.160 orang. Waktu yang diperlukan kincir Ria untuk satu kali putaran adalah 20 menit. Misalkan daftar harga tiket kincir Ria adalah sebagai berikut. Ya, ini daftar ya, ini ada dibedakan waktu jam 9 sampai jam 6 sore itu untuk hari biasa berapa, untuk akhir pekan biasa berapa. Begitu juga untuk jam 6 sore sampai jam 10 malam sudah ada ya. Terus diketahui dari soal itu ya, banyak pengunjung pada hari Sabtu sejak 18.30 sampai 19.30 tercatat 4.320 orang yang menagih kincir Ria. Jika seperempat jumlah penumpang adalah anak-anak, maka hasil penjualan yang diperoleh pada hari itu adalah dalam jutaan rupiah. Jadi jutaan rupiahnya, misalkan kalau ketemu 2 juta ya berarti kita nulis 2 saja jawabannya. Maksudnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal apa aja. Nah, kita lihat di sini. Oh, kejadiannya pada hari Sabtu pukul 18.30 sampai 19.30. Karena ini hari Sabtu, maka dia termasuk weekend ya, atau akhir pekan. Berarti mengambil tabel yang ini. Terus jamnya 18.30 sampai 19.30. Berarti dia terletak antara 18 sampai jam 10. Berarti tabelnya ini adalah pertemuan antara akhir pekan ini sama jamnya. Berarti kita gunakan yang tabel yang ini ya. Jadi yang harga tiketnya untuk anak-anak 40.000, harga tiket untuk dewasa 45.000. Atau termahal yang paling mahal, atau biasanya prime time ya. Biasanya harganya lebih mahal. Sekarang kita hitung. Banyak anak-anak adalah seperempat kali totalannya, yaitu 4.320. Berarti ketemu 1.080 anak. Karena 1.080 anak ini bayarnya per anak 40.000, sehingga hasil yang diperoleh adalah 1.080 dikali 40.000 sama dengan 43.200.000. Itu harga tiket yang diperoleh dari tiket anak ya. Sekarang yang dewasa, karena yang anak-anak itu seperempat, berarti yang dewasa itu sisanya ya, berarti 3/4 ya, kali 4.320 ketemu 3.240. Nah, yang dewasa ini bayarnya 45.000, berarti 3240 dikali 45.000 ketemu berapa? 145.800. Terus yang diminta adalah totalnya ya, totalnya hasilnya. Berarti hasilnya sama dengan 43.200.000 ditambah 145.800.000. Kita jumlah ketemu 189 juta rupiah ya. Berarti karena ini jawabannya dalam jutaan rupiah, berarti kita jawabnya dari 189 saja. Jawabnya adalah 189. Ada keterangan jutaan rupiah. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.